Iya bang, gue tahu lu jagoan. Sebagaimana diketahui, di samping seorang nabi dan hamba yang saleh, Daud juga seorang raja yang agung dan pemimpin yang disegani. Beliau wafat dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Bahkan, dikabarkan beliau belum terlalu sepuh. Namun, di balik kepemimpinan dan keagungan Nabi Daud alaihi salam tersimpan sifat pencemburu yang sangat besar terhadap istrinya. Kapanpun bepergian, sang Nabi selalu mengunci seluruh pintu rumahnya, sehingga tak mungkin ada seseorang yang bisa masuk menemui istrinya. Suatu ketika, begitu sang suami keluar, istri Nabi Daud alaihi salam mencoba mengamati kondisi di sekitar rumah. Tiba-tiba dia melihat seorang pria berdiri di tengah rumah. Dia pun amat terkejut. Bagaimana mungkin pria itu bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci rapat? Dia lantas bertanya pada penghuni rumah dan pelayan-pelayannya, mengapa pria itu bisa masuk. Khawatir jika pulang, suaminya marah kepada dirinya karena dianggap telah memasukkan seorang pria ke dalam rumahnya. Rupanya pria itu adalah malaikat maut yang datang tanpa sepengetahuannya. Saat malaikat datang, sang nabi tidak ada di rumah. Malaikat maut pun menunggu. Tak berselang lama, Nabi Daud alaihi salam pun pulang. Pria tersebut tampak tak ada rasa khawatir, apalagi takut. Umumnya orang yang berhadapan dengan raja akan merasa takut, apalagi sampai berani masuk rumahnya. Nabi Daud alaihi salam lalu bertanya tentang identitas sang pria. Si pria pun menceritakan identitasnya yang cukup mudah ditebak. Aku adalah seorang yang tidak takut pada raja. Tidak terhalang oleh hijab, tutur sang pria. Dengan ciri-ciri tersebut, Nabi Daud alaihi salam langsung bisa mengenalinya bahwa pria itu sesungguhnya adalah malaikat maut. Demi Allah, engkau adalah malaikat maut. Selamat datang pembawa perintah Allah, jawab Nabi Daud alaihi salam. Setelah itu, beliau pun terdiam hingga ruhnya dicabut dan berpisah dengan jasadnya. Dalam hadits di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan, ketika jenazah sang Nabi selesai dimandikan dan dikafani, matahari pun terbit. Kemudian, melalui Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah memerintahkan burung menaungi jenazah Daud alaihi salam dengan sayap-sayapnya. Burung pun menaungi jenazah Daud dan menaungi para pengiringnya, sehingga mereka tak terkena sinar matahari sedikit pun. Bahkan sambil menuturkan kisahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperagakan kepada para sahabat bagaimana burung itu menahan sayap-sayapnya. Beliau juga menyampaikan bahwa burung-burung bersayap panjang yang menaungi jenazah Daud pada hari itu dinamai dengan burung madrahiyah. Dari kisah di atas dapat dipetik beberapa pelajaran berharga, di antaranya adalah: selama tidak berlebihan cemburu bukan sifat tercela. Buktinya sifat ini ada pada Nabi. Terlebih, sifat ini sebagai bentuk perhatian dan perlindungan terhadap pasangan agar tidak diganggu oleh orang lain dan tidak rela diganggu. Kematian datang tak terduga dan tiba-tiba, baik kepada orang sakit maupun orang sehat. Malaikat maut bisa datang kapan saja, seperti halnya yang terjadi pada Nabi Daud alaihi salam. Beliau meninggal dalam keadaan sehat walafiat. Kematian juga tidak mengenal usia. Disebutkan, Nabi Daud sendiri wafat dalam usia 100 tahun, di mana beliau terbilang muda dibanding dengan usia nabi-nabi yang lain. Malaikat mampu menjelma dalam wujud manusia, seperti halnya malaikat maut yang datang kepada Nabi Daud alaihi salam dalam wujud seorang pria, sebagaimana yang terlihat oleh istrinya. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki mukjizat berinteraksi dengan binatang, termasuk menundukkan dan memerintah burung madrahiyah untuk menaungi jenazah Nabi Daud alaihi salam dan para pengiringnya di tengah cuaca panas hingga selesai prosesi pemakaman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah hadir di channel Satria Batang Hitam. Sudilah kiranya meninggalkan subscribe dan nantikan video-video selanjutnya.